Saudara-saudara, tanpa terasa kita telah memasuki bulan Juni. Sudah 3 bulan kita beribadah secara online. Dan di bulan Juni ini, kita masih belum dapat berkumpul kembali di gedung gereja. Namun demikian, situasi ini kiranya tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk beribadah setiap minggu. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki kebaktian minggu ini dengan meneduhkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah dalam kebaktian ini kita dapat mengalami kehadiran dan kemuliaan-Nya, serta mendapatkan pencerahan tentang keajaiban Allah Tritunggal. Marilah kita memuji Dia dengan menyanyikan suci, suci, suci. Suci, Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, salah satu keunikan iman Kristen adalah adanya pengakuan terhadap Trinitas, Allah Esa yang kita kenal dalam Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doktrin atau konsep tentang Tritunggal tidak mudah dijelaskan dan dipahami, tetapi kita yang beriman kepadanya mengalami kehadirannya. Kita merasakan penyertaannya,
Seperti yang ditulis dalam Galatia 4 ayat 6, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Marilah kita datang kepada Allah Trinitas yang esa itu dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tritunggal, kami memuji-Mu sebagai Allah sumber kasih dan kehidupan. Engkau Allah teladan sempurna tentang bagaimana kami seharusnya hidup dalam persekutuan kasih yang utuh dan harmonis. Kami mengakui bahwa dalam persekutuan dengan sesama kerap kali kami tidak hidup dalam persatuan dan keharmonisan. Tuhan Yesus berdoa agar kami menjadi satu, namun kadang kami gagal untuk mempertahankan persatuan karena kata-kata kami melukai orang lain, dan karena sikap dan tindakan kami sadar atau tidak menimbulkan perpecahan. Kadang rasa iri, sombong, ingin dipandang lebih daripada orang lain, sikap suka menghakimi, membuat kami tidak bisa hidup bersama dalam damai. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami rindu Roh-Mu memulihkan kami dan mengoreksi kesalahan kami. Tolonglah kami agar kami dapat mengalami persekutuan yang penuh harmoni bersama dengan Engkau, juga di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Allah kita diberi janji pengampunan jika kita mengaku dosa-dosa kita dan memohon belas kasihan Tuhan. Roma pasal 8 ayat 17 mengatakan, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Indah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan
Saudara-saudara, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi seluruh ruang hati dan hidup kami, menuntun kami dalam kebenaran firman-Mu, agar firman yang kami terima pada hari ini ya Tuhan, mampu menopang kami dan berbicara secara khusus pribadi lepas pribadi, dalam mana kami menapaki hari-hari hidup dan terus dapat merasakan penyertaan Allah Trinitas, agar melaluinya kami boleh terus diyakinkan bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas. Tuhan mengendalikan segala sesuatu yang ada padanya, dan Tuhan melayakkan ia untuk menjadi pemberita firman-Mu. Dan di atas semuanya itu, biarlah Tuhan yang semakin besar dan kami semakin kecil. Seluruh hidup kami ada untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 4. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak.
Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan kekuatan, membungkam mulut musuh dan pendendam. Jika kulihat langit-Mu, bulan dan bintang Kau tempatkan, siapakah manusia? Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami, betapa
serupa dengan Allah. Kau memahkotai Dia dengan kemuliaan juga hormat. Kau membuatnya berkuasa di atas buatan tanganmu. Segalanya kau letakkan, tetap berada di bawah kakinya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kambing, domba, lembu, sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Bacaan kedua menurut 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari penuturan Injil Matius pasal 28, kita akan baca ayat 16 sampai ayat 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Begitulah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan dengan sukacita, kegembiraan dan tekad yang kuat mewujud nyatakan kebenaran firman itu di sepanjang perjalanan hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu waktu seorang anak muda datang menemui Rabi dan memohon, "Tuan, dapatkah Anda menunjukkan Allah kepadaku?" Sang Rabi itu lalu menjawab, "Marilah." Lalu ia membawa anak muda itu ke sebuah danau dan keduanya terjun ke dalam air. Tiba-tiba Rabi itu membenamkan kepala anak muda itu ke dalam air untuk waktu yang agak lama. Anak muda itu berontak setengah mati. Dan setelah agak lama, sang Rabi melepaskan kepala anak muda itu dan bertanya, "Bagaimana rasanya?"
Anak muda itu menjawab, setengah mati. Saya pikir saya akan mati. Saya tidak bisa bernapas. Kemudian sang rabi berkata kepadanya, apabila kerinduanmu untuk melihat Allah sama seperti menginginkan udara, maka engkau akan melihat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang ingin melihat dan mengalami Allah. Tetapi mereka tidak cukup, sebab mereka tidak punya kerinduan yang cukup, sehingga mereka tidak dapat mengalami Allah. Pada hari ini gereja di seluruh dunia mengajak kita untuk merenungkan Minggu Trinitas atau Minggu Allah Tritunggal sebagai salah satu bentuk misteri dalam diri Allah. Kebenaran tentang Allah Tritunggal merupakan salah satu misteri yang memang sulit untuk dipahami. Banyak orang percaya mengalami kesulitan untuk memahami dan mengalami konsep tentang Allah Tritunggal itu. Ketika orang berbicara tentang misteri, saudara-saudara, hal itu sama sekali tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak tahu apa-apa mengenai kebenaran tersebut. Keterbatasan membuat kita tidak dapat memahami kebenaran secara sempurna. Namun tidak berarti bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang misteri itu. Para ahli Alkitab, para pemikir Kristen mencoba menangkap kenyataan Allah Tritunggal. Mulai dari Tertullianus, dikembangkan dengan baik oleh Athanasius, bahkan kemudian dinalar secara sempurna oleh Agustinus, secara intelektual. Bahkan sampai sarjana Alkitab kontemporer terus berupaya memahami konsep ini. Dan secara sederhana, saudara-saudara, walaupun terbatas, banyak orang memberikan ilustrasi atau analogi supaya bagaimana kita mampu untuk mengerti walaupun dalam pemahaman kita yang terbatas. Ada yang menganggap bahwa Allah Tritunggal sama seperti air. Dia punya bentuk yang padat, satu waktu dalam bentuk yang cair, atau pada waktu tertentu berbentuk gas. Tapi substansinya adalah air. Orang juga kadang-kadang menggunakan analogi matahari untuk menggambarkan tentang keberadaan Allah Tritunggal. Itulah yang dimaksudkan dengan una substantia tres personae. Satu substansi, tiga persona. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pemahaman ini menolong kita untuk mengalami sebuah kenyataan bahwa Allah Tritunggal adalah tiga pribadi atau tiga persona dalam satu substansi yang tidak mungkin dibagi. Mereka tidak mungkin dipisah-pisahkan. Mereka satu, menyatu satu terhadap yang lain. Istilah yang umumnya dipakai adalah perikoresis. Perikoresis berarti mencakup, melingkupi atau meliputi. Perikoresis menunjuk pada suatu keadaan di mana ada dua atau lebih pribadi-pribadi yang tinggal bersama dan mereka semua bersatu, tidak terpisah atau tidak terbagi-bagi. Dalam cara yang sama kita memahami bahwa pemahaman tentang Allah Tritunggal dalam konsep perikoresis berarti adanya sebuah gerak seirama antara Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menghasilkan sebuah gerakan yang indah sehingga mereka tidak mampu dipisahkan, mereka tidak mampu dilepaskan satu terhadap yang lain, dan pada saat yang sama mereka menunjukkan keberadaan sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam pemahaman ini saudara-saudara, kita pada akhirnya menyadari bahwa berbicara tentang Allah Tritunggal atau Allah Trinitas berarti kita bicara tentang Allah persekutuan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah persekutuan yang juga mengajak serta mengundang kita untuk mengambil bagian dalam persekutuan itu. Nah, karena itu saudara, ketika kita menelusuri bacaan-bacaan kita pada hari ini, bagaimana supaya kita bisa sampai dalam persekutuan dengan Allah Trinitas, dan bagaimana supaya kita bisa sampai pada sebuah penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Bacaan kita yang pertama dari kitab Kejadian pasal 1 yang mengisahkan tentang kisah penciptaan. Sebenarnya pada akhirnya dia menolong kita juga supaya mempersekutukan diri dengan Allah itu sendiri. Kita tahu bahwa dalam seluruh perjalanan periode bangsa Israel Alkitab, ketika mereka sampai pada Kejadian pasal 1, saudara, walaupun ini bicara tentang penciptaan, tapi ada gagasan yang lebih jauh daripada itu. Kejadian 1 yang muncul 500 tahun setelah Kejadian pasal 2 berada dalam konteks pembuangan. Ketika mereka hampir kembali ke Yerusalem,
mereka ada dalam sebuah kenyataan tidak lagi kudus. Identitas mereka hancur. Mereka telah bercampur dengan bangsa-bangsa di mana mereka dibuang. Dan karena itu ketika mereka akan kembali ke Yerusalem, yang diharapkan dari mereka adalah supaya mereka kembali hidup dalam kekudusan. Kalau dulu sebelum dibuang mereka dikuasai dan ditaklukkan oleh kuasa-kuasa dunia, oleh uang, oleh materi. Ketika pada waktu sebelum mereka dibuang, mereka dikuasai dan mereka ditaklukkan oleh keserakahan mereka. Maka pada waktu mereka akan kembali, mereka diharapkan mengalami pembaharuan hidup. Kalau dulu mereka dibuang karena ditaklukkan oleh uang dan kekuasaan dan ketamakan dan keegoisan diri, maka ketika mereka akan kembali, mereka diharapkan supaya mereka menguasai hal-hal yang menyebabkan mereka jatuh tadi. Dan mereka diharapkan dalam upaya itu mereka ditopang oleh kasih sayang Tuhan untuk dimampukan untuk menguasai hal-hal itu tadi. Dengan kata lain saudara-saudara belajar dari pengalaman, mereka mau belajar untuk mempersekutukan diri mereka dengan Allah. Kalau sebelum mereka dibuang mereka mempersekutukan diri mereka dengan dunia, dengan harta, dengan kuasa, dengan ketamakan bahkan keegoisan diri. Maka pada waktu di mana mereka akan kembali, mereka diajak untuk mempersekutukan diri mereka dengan Allah. Hanya dengan cara itulah, hanya dengan cara mempersekutukan diri mereka dengan Allah, mereka kembali menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang pada akhirnya mengalami penyertaan Tuhan secara utuh. Saudara, bacaan Injil kita juga berbicara dalam konteks yang sama. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20 seringkali menjadi rujukan kepada kita dalam konteks penginjilan. Kalau orang bicara tentang penginjilan, orang selalu mengacu pada Kejadian pasal 28. Pergilah dan jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Namun saudara, gagasan dalam pasal 28 bukan berbicara hanya tentang amanat agung. Jauh lebih dalam daripada itu kita perhatikan ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi saudara, ini menjadi sebuah inti atau menjadi gagasan utama. Bukan semata-mata soal gagasan penginjilan untuk pergi dan menjadikan sebuah bangsa muridku. Tapi jauh lebih daripada itu saudara, ketika kita belajar ketika kita memahami tentang bagaimana kita mengajar orang untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, maka ada gagasan lain terkandung di dalamnya. Bahwa sebelum kita mengajari orang, kita perlu belajar lebih dahulu. Sebelum kita meyakinkan orang tentang Allah, kita perlu yakin tentang Allah terlebih dahulu. Sebelum kita mengajak orang untuk mengalami penyertaan Tuhan, saudara dan saya perlu mengalami penyertaan Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita mengajarkan atau menunjukkan kepada orang tentang jalannya Tuhan, kita perlu belajar terlebih dahulu. Sama seperti para guru sebelum mereka mengajarkan murid-muridnya, mereka perlu belajar lebih dahulu. Mereka perlu mengetahui seluk-beluk materi-materi pengajaran yang mereka punya, supaya mereka dapat menuntun para muridnya dengan baik dan benar. Demikian juga saudara-saudara dan saya. Jadi gagasan lain yang terkandung dalam Matius 28 sebenarnya pertama-tama adalah sebuah gagasan tentang bagaimana saudara dan saya kemudian belajar mendekati Allah persekutuan, belajar mengenal Allah persekutuan, belajar mengalami penyertaan Allah persekutuan. Supaya ketika kita telah belajar dengan baik, kita mampu menunjukkan, kita mampu mengajarkan itu kepada orang lain. Bukan pertama-tama karena itu menjadi sebuah doktrin saja. Tapi kita dapat melakukan itu pertama-tama karena kita juga punya pengalaman bersama-sama dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manakala kita ada pada hari Minggu Trinitas, kita belajar tentang konsep Allah Tritunggal, kita sampai pada pemahaman bahwa Allah Tritunggal adalah Allah persekutuan. Pada waktu Allah Tritunggal atau Allah Trinitas itu mereka terlibat dalam sebuah gerakan yang saling melingkupi, maka mereka juga menciptakan ruang bagi saudara dan saya, dan mereka mengundang kita untuk mengambil bagian dalam irama yang mereka bangun secara bersama. Mereka mengajak saudara dan saya supaya di dalam kesatuan, kemenyatuan antara Bapa, Putra dan Roh Kudus, mereka juga mengundang kita untuk mengambil bagian dalam persekutuan itu. Supaya pada akhirnya kita tidak bersekutu dengan dunia dan semakin jauh dari Tuhan.
Tapi pada akhirnya saudara dan saya dimampukan untuk bersekutu dengan Tuhan dengan Allah persekutuan itu. Dan pada akhirnya kita mampu hidup bersama dengannya, punya relasi yang baik dengannya, mengenal dia dengan baik. Dan sampai pada akhirnya kita memahami bahwa penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, penyertaan Allah Tritunggal adalah sesuatu yang dapat kita rasakan dengan baik. Karena kita hidup di dalam kemenyatuan dengan Allah itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah mengapa Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua kita, dia mengakhiri teksnya juga dengan rahasia yang sama. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dalam nuansa yang sama, Yesus juga menyatakan kepada para murid bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa hadir dan menjangkau serta menyertai perjalanan hidup kita. Tidak peduli bagaimana perjalanan hidup ini kita lalui dan kita hidupi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa kita pernah melihat atau mungkin kita punya pajangan dinding yang judulnya footprint atau jejak langkah. Saudara, syair-syair yang ada di dalam footprint adalah sebuah kisah percintaan antara sepasang kekasih. Si perempuan bertubuh kecil dan mungil, sementara yang laki-laki bertubuh besar dan tinggi. Satu waktu ketika mereka berdua berjalan di tepi pantai, lalu si perempuan bertanya kepada kekasihnya, apa yang terjadi ketika satu waktu nanti saya tidak lagi dapat mampu untuk melangkah? Apakah kamu akan pergi meninggalkan saya? Dengan sigap dan penuh cinta, sang kekasih, si laki-laki yang bertubuh besar dan tinggi, dengan sigap dia menggendong kekasihnya yang mungil itu. Lalu dia mengatakan dan meyakinkan kekasihnya, pada waktu di mana kamu tidak lagi mampu melangkah, aku akan menggendongmu seperti ini, dan kita akan berjalan bersama. Nah, saudara, rupanya rangkaian syair itu ditemukan oleh seseorang, dan orang yang menemukan itu kemudian memberikan nuansa spiritual terhadap apa yang syair-syair yang ia temukan. Lalu pada akhirnya sampai pada kita, dan kita memahami bahwa footprint adalah sebuah pengalaman spiritual bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa pada awalnya ada dua jejak langkah, yaitu Tuhan dan kita. Dan pada waktu kita berjalan makin kemari kita menemukan hanya ada satu jejak langkah. Lalu kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau pergi meninggalkan aku? Mengapa engkau tidak menyertaiku? Mengapa engkau meninggalkanku pada saat-saat di mana aku membutuhkan engkau? Sampai pada satu titik Tuhan mengatakan kepada kita bahwa jejak langkah yang tinggal satu pasang itu bukan punya kita tapi punya Tuhan. Sebab pada waktu saudara dan saya tidak lagi mampu untuk melangkah, Tuhan menggendong kita, lalu dia berjalan bersama-sama dengan kita. Dia meyakinkan kepada kita betapapun beratnya perjalanan hidup yang membuat kita tidak lagi mampu untuk melangkah. Tapi pemeliharaan, gendongan kasih sayang dan penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Nah, saudara, untuk sampai pada pengalaman untuk merasakan penyertaan Tuhan, itu dapat kita lakukan ketika saudara dan saya terlibat dalam persekutuan bersama-sama dengan Allah, Putra, dan Roh Kudus. Sebab hanya ketika kita mengambil bagian dalam undangan Allah Tritunggal itulah, saudara dan saya bisa menyatu, mengalami irama yang sama dengan Allah Tritunggal. Dan dalam cara itu kita semakin dekat, sebab kita telah belajar mengetahui, belajar mengalami, belajar punya pengalaman yang indah dengan Tuhan. Dan karena itu kita juga punya keyakinan bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaannya ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berita Injil, berita firman Tuhan pada minggu ini dalam konteks Allah Tritunggal atau Allah Trinitas menolong kita untuk semakin hari semakin masuk di dalam persekutuan dengan Allah persekutuan, dengan Allah Tritunggal. Dan pada akhirnya kita mampu mengalami penyertaan Tuhan karena kita yakin bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita.
Ini menjadi bekal yang utuh untuk kita terus melangkah, menyusuri perjalanan hidup kita ke depan dalam keyakinan bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dan berakhir dalam hidup kita. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Biarlah di dalam pemahaman kami dan pengenalan kami tentang Allah Tritunggal, kami tidak bertanya siapakah Allah itu, tapi pada akhirnya kami sampai pada pertanyaan siapa Allah bagiku. Dengan begitu kami dapat menemukan bahwa Engkau adalah Allah yang menciptakan kami, Engkau adalah Allah yang menebus kami, dan Engkau juga adalah Allah yang menghibur, mendampingi kami dalam menapaki hari-hari hidup kami di dalam dunia. Biarlah di dalam pemahaman, pengenalan seperti itu, kami tidak lagi dibingungkan oleh rupa-rupa pengajaran, tapi kami memahami dan mengerti bahwa Allah Trinitas atau Allah Tritunggal adalah Allah yang menyatu di dalam gerakan indah, yang menghasilkan karya persekutuan dan mengundang kami untuk ada di dalam persekutuan yang sama. Sebab dengan cara itu kami mampu untuk merasakan penyertaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah kami boleh terus terpaut padamu Tuhan, supaya hidup yang kami lalui ada di dalam sebuah keyakinan dan kepastian bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah selesai dalam hidup kami. Pada hari ini kami berdoa menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami yang masih terus kami gumuli dalam tantangan dan situasi yang tidak mudah. Kami mau terus berdoa menyerahkan mereka yang ada dalam pergumulan, entah karena sakit, entah karena proses pemulihan, entah karena upaya-upaya pengobatan lain. Tuhan memberkati, biarlah semuanya terjadi di dalam jalan kehendak-Mu, dan juga para keluarga yang mendampingi, kiranya topangan kasih Tuhan juga ada serta mereka. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan saudara-saudara kami, umat-Mu yang masih terus berjuang dan bergumul dalam dunia kerja. Mereka yang ada di dalam situasi pekerjaan yang tidak mudah, untuk melakukan sesuatu aja sulit, apalagi mengusahakan hal-hal yang sebagaimana yang pernah mereka alami pada masa lalu. Situasi pandemi tidak hanya merubah situasi kami, tapi ia juga mengubah sudut pandang kami terhadap kehidupan. Tapi kami percaya satu hal yang tidak mungkin diubahkan olehnya adalah kasih sayang Tuhan dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Oleh karena itu, biarlah di tengah-tengah tantangan pekerjaan dan usaha, biarlah Tuhan juga menopang saudara kami, agar mereka tetap merasakan cinta kasih Tuhan dalam mengupayakan segala sesuatu. Berkatilah para pekerja, para pemilik kerja, agar dalam kolaborasi bersama, mereka boleh terus bersinergi, membawa kebaikan dalam dunia kerja. Kami berdoa menyerahkan para tenaga kesehatan, para medis, juru rawat, Tuhan memberkati mereka. Di tengah-tengah situasi pandemi yang tidak mudah, mereka juga berjuang dan bergumul. Kasih sayang Tuhan hadir atas mereka.
Dan biarlah topangan kasih-Mu juga memampukan mereka. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan pemerintah. Tuhan memberkati Presiden Joko Widodo dengan seluruh staf dan jajaran, agar mereka juga boleh bekerja dengan baik, membawa kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Tidak mudah memang mengambil tiap kebijakan dalam situasi yang sulit, tapi kami percaya bahwa hikmat Tuhan Engkau taruh atas mereka, agar dalam segala upaya yang akan mereka lakukan, pembaharuan kebijakan, biarlah itu boleh terjadi seturut kehendak-Mu. Tuhan, tolong kami sebagai warga bangsa, supaya kami juga ada dalam ketaatan pada protokol pemerintah. Kami tidak menggerutu, kami tidak bersungut-sungut, kami tidak hanya asal mengkritik, tapi kami belajar juga untuk mendoakan pemerintah, supaya mereka juga boleh bekerja dengan baik. Kami berdoa menyerahkan gereja Tuhan dalam setiap situasi-situasi yang sulit ini. Tuhan berkati umat-Mu di seluruh tempat. Kami berdoa menyerahkan GKI Samanhudi. Kami berdoa menyerahkan gereja-gereja Tuhan dalam berbagai tantangan dan pergumulan. Bagaimana gereja merespon protokol pemerintah dan kebijakan-kebijakan lebih lanjut, biarlah Tuhan juga yang memampukan gereja-Mu, supaya pada akhirnya kami boleh terus merasakan kasih dan persekutuan Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami selaku gereja-Mu. Kami serahkan perjalanan hidup kami di minggu baru yang telah Tuhan beri. Kami tidak tahu persis apa yang akan jadi dengan kami. Tapi satu hal yang tidak pernah kami ragukan, bahwa kasih dan penyertaan Tuhan tidak akan pernah lepas dari perjalanan hidup kami. Bahwa ketika kami tidak lagi mampu untuk melangkah, Tuhan menggendong kami dan memberikan kepada kami jaminan kepastian, keselamatan dan pemeliharaan Tuhan. Maka biarlah kami juga boleh terlibat dalam keyakinan itu. Seluruh doa dan pengharapan iman kami ini Tuhan, kami bawa di dalam satu keyakinan kami kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Allah Tritunggal yang telah merawat dan menemani kita di sepanjang jalan kehidupan. Dalam Mazmur 50 ayat 14 dan 15 tertulis, "Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Kita dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan persembahan lewat transfer bank, atau mengumpulkan persembahan di sebuah wadah untuk dibawa ke gereja pada saat kita dapat beribadah bersama kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap situasi dan kondisi di mana kami berada pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau memelihara kami hari lepas hari. Kami percaya ya Tuhan, setiap keadaan kami Engkau tahu. Engkau yang memberkati kami, memberikan kami kecukupan hari lepas hari. Tuhan, kami belajar untuk menyisihkan sebagian dari berkat yang Kau berikan untuk kami kumpulkan dan digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu dan juga untuk setiap kegiatan di dalam rumah-Mu ini dan juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya sehingga bisa dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami bawa persembahan ini. Amin. Saudara-saudara, masukilah minggu yang baru di hadapan-Mu dengan hidup dalam harmoni sama seperti Allah Tritunggal yang hidup dalam kesatuan dan keharmonisan. Dimanapun saudara ada, biarlah saudara menjadi pemersatu, pendamai, penjalin relasi,
Biarlah sama seperti Allah Tritunggal, kita merangkul dunia dengan kasih-Nya. Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal yang esa. Kau hidup dalam harmoni, dalam karyan kasih-Mu, merangkul dunia dalam pelukan-Mu. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal yang esa. Hidup dalam harmoni, dalam harian kasih-Mu, merangkul dunia dalam pelukan-Mu. Sertakan kami ya Tuhan dalam harian-Mu. Ajar kami mengasihi tanpa mengenal batasan, merangkul dunia di dalam cinta-Mu. Jauhkan di hati kami prasangka dan benci, sekat pemisah runtuhlah diganti persahabatan yang tulus dan segar dipandu kasih-Mu. Hidup kami ya Tuhan, wujudkan visi-Mu, menjangkau yang tersisihkan hingga semua dicinta, berjalan bersama di lingkar kasih-Mu. Arahkan hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur pada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. We satisfy your soul thirst.